Hai Rival Squad, aku Rival. Bosan dengan grammar yang membingungkan? Ingin menceritakan pengalamanmu dalam bahasa Inggris dengan lancar? Past tense adalah kuncinya. Bersama aku, Rival, kita akan menjelajahi dunia past tense secara mendalam. Mulai dari membedakan antara simple past dan past continuous, hingga memahami penggunaan past perfect dalam kalimat kompleks. Kita akan belajar bagaimana menceritakan sebuah cerita dengan kronologi yang jelas, menggunakan time markers seperti yesterday, last week, and ago. Selain itu, kita juga akan membahas penggunaan past tense dalam berbagai konteks, seperti menceritakan pengalaman pribadi, peristiwa sejarah, atau bahkan menulis sebuah novel pendek. Siap untuk menjadi master dalam menggunakan past tense? Yuk gabung denganku, kita belajar bersama. Nah, kita akan membahas beberapa hal penting nih. Pertama, kita akan cari tahu dulu apa itu past tense dan kenapa kita harus belajar itu. Setelah itu, kita akan fokus ke simple past tense. Kita akan pelajari definisinya, contoh-contoh, penggunaannya, dan juga struktur kalimatnya. Terus, kita akan bahas soal kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs dan regular verbs. Nah, buat yang suka latihan, kita akan ada sesi latihan mengubah kalimat dari present tense ke past tense. Jadi, siap belajar? Ikuti videonya terus ya. Oke, mari kita mulai perjalanan kita ke masa lalu. Past tense itu kayak mesin waktu. Kita bisa kembali ke momen-momen penting yang menceritakannya. Kenapa kita perlu belajar ini? Bayangkan, kamu lagi cerita tentang liburan seru ke temanmu. Kalau kamu bisa pakai past tense dengan benar, cerita kamu jadi lebih hidup dan menarik kan? Nah, kita akan mulai dari simple past tense. Ini adalah bentuk past tense yang paling sering kita pakai. Misalnya, I went to the beach yesterday. Artinya, aku pergi ke pantai kemarin. Gampang kan? Tapi jangan salah, ada juga kata kerja yang bentuk lampaunya agak beda. Namanya irregular verbs. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Selain tahu cara bikin kalimat positif, kita juga harus bisa membuat kalimat negatif dan tanya jawab. Misalnya, I didn't go to the cinema. Artinya, aku tidak pergi ke bioskop. Atau, did you eat breakfast this morning? Artinya, apakah kamu makan tadi pagi? Nah, sebelum paham dasar-dasarnya, kita akan coba latihan bareng-bareng. Aku akan kasih beberapa kalimat dalam present tense, terus kamu coba ubah jadi past tense. Gimana? Siap belajar? Kita next to the slide berikutnya ya. Nah, jadi ini adalah definisi dari simple past tense, yaitu bentuk tenses atau waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau keadaan yang sudah atau selesai terjadi di masa lalu. Simple past tense ini seperti mesin waktu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Dengan simple past tense, kita bisa menjelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian sudah selesai terjadi. Ingat ya, sudah selesai. Sudah selesai kejadiannya. Contohnya, lihat kalimat pertama ya. I went to the mall yesterday. Artinya, saya sudah pergi ke mall kemarin. Dia udah tuh pergi ke mallnya kemarin. Kejadiannya sudah selesai kan? Oke, selain itu, when, ada banyak kata kerja lain yang bisa digunakan dalam simple past tense. Misalnya studied, belajar, play it, bermain. Tapi ada juga kata kerja yang bentuk lampaunya agak berbeda. Biasa disebut irregular verb. Nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk kata kerja seperti itu. Nah, teman-teman, kita masuk ke slide berikutnya yaitu memahami struktur kalimat simple past tense. Definisi simple past tense tadi udah tahu kan ya? Kalau belum tahu, kalian bisa rewind videonya. Nah, sekarang kita masuk ke strukturnya nih teman-teman. Ya, kalau di simple past tense itu dia ada 3 kalau nggak salah ya. Ada positif, ada negatif, dan ada interrogatif. Simple past tense biasa digunakan untuk menceritakan yang sudah terjadi di masa lalu ya. Mari kita lihat strukturnya teman-teman. Yang pertama adalah kalimat positifnya. Rumusnya subject plus verb to plus object. Contohnya, she watched a movie. Dia menonton film. Penjelasannya subjek di sini adalah she, dia perempuan. Subjeknya itu adalah orang atau benda yang melakukan tindakan. Di sini yang melakukan tindakannya siapa teman-teman? Si
Si-nya itu ya, si dia perempuan. Kemudian ada verb to. Verb to di sini adalah kata kerja dalam bentuk lampau. Watch, watch ya, watch ditambah ed karena dia reguler. Objeknya di sini adalah maksud objek di sini adalah penerima tindakan. Siapa penerimanya adalah a movie. Oke. She watch a movie. Si penerima tindakannya itu adalah si a movie. Mengapa verb to itu penting? Verb to menunjukkan bahwa tindakan sudah terjadi di masa lalu. Bayangkan kita mengatakan she watch a movie. Ini akan terdengar aneh karena tidak menunjukkan waktu terjadinya tindakan. Dengan menggunakan watch ini, watch, kita menegaskan bahwa tindakan menonton film sudah terjadi, teman-teman. Ya, begitu. Teman-teman. Nah, yang kedua ada kalimat negatif ya, teman-teman. Rumusnya yaitu subject plus did not plus verb one plus object. Contohnya, he did not play the guitar. He did not play the guitar. Dia tidak memainkan gitar. Penjelasannya, subjek di sini adalah seperti yang aku katakan tadi, orang atau benda yang melakukan tindakan. Di sini siapa? Dia laki-laki atau he. Did not, kata bantu untuk membuat kalimat negatif. Jadi kalau di versi negatifnya ini, dia butuh kalimat bantu. Kalimat bantunya di sini adalah berupa did not. Ya, supaya dia bisa berubah jadi negatif konotasinya. Kemudian, kenapa kita menggunakan did not dan verb 1 di sini? Karena did not digunakan untuk membuat kalimat menjadi negatif dalam simple past tense. Sementara itu, kita menggunakan verb one atau bentuk dasar kata kerja setelah did not. Jadi begitu teman-teman kalau versi negatifnya ya. Di awalnya ada ini, yang tadi tuh. Nah, yang ketiga ada kalimat tanya. Rumusnya did plus subject plus verb one plus object plus tanda tanya. Contohnya, did you eat breakfast? Apakah kamu makan sarapan? Penjelasannya, did kata bantu untuk membuat kalimat tanya. Dia di awal ya, subjeknya setelahnya. Nah, di sini subjeknya itu adalah you, kamu. Karena kita nanya ke orang ya, you. Terus untuk verbnya itu verb 1 teman-teman. Kata kerja dalam bentuk dasarnya adalah si, eat. Objeknya atau penerimanya adalah breakfast. Kenapa kita menggunakan did di awal kalimat tanya? Did digunakan untuk membentuk kalimat tanya dalam simple past tense. Posisinya selalu di awal, teman-teman. Selalu di awal kalimat. Nah, verb to, bentuk lampau kata kerja. Tidak semua kata kerja membentuk lampau dengan menambahkan ed. Beberapa kata kerja memiliki bentuk lampau yang tidak beraturan atau biasa disebut irregular verbs. Contohnya, go. Go menjadi went. See melihat. See menjadi saw. Eat makan menjadi ate. AET ya. Contoh kalimat lainnya. Kalimat positif ya. I visited my grandparents last week. Saya mengunjungi kakek nenek saya akhir pekan lalu. Kalimat negatifnya, she did not go to school yesterday. Dia tidak pergi ke sekolah kemarin. Untuk kalimat tanyanya, did you finish your homework? Did you finish your homework? Apakah kamu sudah selesai mengerjakan PR-mu? Nah, jadi gitu teman-teman untuk struktur simple past tense ya. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman, kita udah move ke slide selanjutnya nih. Di slide ini tuh ternyata kita bahas tentang verb ya teman-teman ya. Tadi kita udah senggol sedikit tentang verb to. Kenapa sih penting banget pakai verb to? Karena verb to ini tuh dipakai untuk membuat cerita tentang hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Aku udah mention tadi. Jadi kalau mau bilang gini nih, kemarin aku pergi ke sekolah. Nah, untuk kata perginya itu kalian butuh verb to, kalian ubah menjadi verb to gitu. Contohnya ya, seperti yang kalian di slide ini, itu kan ada kata work ya, work. Work itu kalian tambah ed itu sudah berubah deh jadi verb to.
Terus ada kata play, bermain. Jadi verb to ya, kalau ditambahkan ed, dia jadi play it. Terus ada study, y-nya dibuang, terus dia diganti sama ed gitu. Nah, kata kerja yang berupa Nah, ada juga nih ya teman-teman, kata kerja yang berubah bentuk kayak gini, tapi oh iya. Nah, kata kerja yang udah berubah bentuk kayak gini tuh kita sebut sebagai verb to, teman-teman, atau past tense. Cara buatnya gimana, Bang? Gampang banget cara bikin verb to. Biasanya kita tinggal tambahin ed di akhir kata kerjanya. Contohnya kayak walk, walk it, ya. Jadi verb to dia. Walk, berjalan nih, ditambah ed jadi walk it. Terus jump, diubah ditambahkan ed jadi jump it. Jumped. Tetapi teman-teman, ada beberapa kata kerja yang bentuknya past tense. Past tense itu dia agak beda, teman-teman. Kita sebut mereka biasanya tuh kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs. Contohnya, go. Go itu pergi ya teman-teman. Dia jadi went. Jauh banget ya. Dari go menjadi went tuh jauh banget teman-teman. Terus ada itu yang nama itu see. See, melihat. Dia berubah jadi saw. Gitu teman-teman. Kita next ke slide selanjutnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membagi pembahasan ini menjadi dua kategori besar, yaitu regular verb dan irregular verb. Regular verb, kata kerja beraturan. Regular verb adalah kata kerja yang bentuk past tense-nya itu dibentuk dengan menambahkan akhiran ed pada kata dasar atau verb satunya. Inilah yang membuatnya disebut beraturan karena polanya selalu konsisten, teman-teman. Biasanya ciri-ciri regular verb ini di akhirnya itu dia selalu menambahkan huruf E dan D pada kata kerja dasarnya. Ya, seperti yang telah aku mention di beberapa detik sebelumnya gitu. Dia tidak ada perubahan lain pada kata kerja dasar selain penambahan akhiran tersebut. Contoh regular verb, mari kita lihat beberapa contoh regular verb dari table ya, teman-teman. Work. Worked artinya bekerja. Study. Studied artinya belajar. Tuh teman-teman bisa lihat ya, dia di belakangnya ditambah ed. Studied juga ditambah ed, tapi y-nya dibuang teman-teman, diganti menjadi huruf i dan e. Kemudian ada play. Play it artinya bermain. Contoh kalimatnya jika menggunakan regular verb. I work at the office yesterday. Saya bekerja di kantor kemarin. They play soccer last weekend. Mereka bermain bola akhir pekan lalu. She study hard for her exam. Dia belajar keras untuk ujiannya, teman-teman. Jadi, teman-teman, khusus untuk kata kerja yang berakhiran huruf tertentu, ada beberapa aturan tambahan untuk regular verb yang perlu kita perhatikan nih, teman-teman. Jika kata kerja dasar berakhiran huruf E, kita hanya menambahkan huruf D saja. Contoh, change. Change itu kan sudah ada E di belakangnya, teman-teman. Jadi kita cukup nambah huruf D saja. Aku mungkin nggak tampilin di sini ya, teman-teman ya, karena aku usahakin bakal nampilin. Tapi ya, let's see. Terus ada live. Kan di belakangnya sudah ada E ya, jadi kita cukup tambahkan D saja. Jika kata kerja berakhiran satu huruf vokal atau plus ditambah konsonan, kita menggandakan huruf konsonannya sebelum menambahkan ed. Contohnya, stop. Kan ada huruf itu ya, huruf P ya. Jadi kita gandakan P-nya terus kita tambahkan ed. Terus ada plan. N-nya kita gandakan terus baru kita tambahkan ed. Jadi begitu teman-teman. Kita next ke slide selanjutnya teman-teman. Kita bakal bahas kata kerja yang tidak beraturan, ya, atau biasa kita sebut irregular verbs, teman-teman. Stay tune, next to the next slide. Oke, kita sudah pindah ke slide selanjutnya, teman-teman. Di sini kita akan bahas si kata kerja yang tidak beraturannya, atau biasa kita sebut irregular verbs.
Nah, berbeda dengan regular verbs, teman-teman. Irregular verbs adalah kata kerja yang bentuk pastnya tidak mengikuti aturan tertentu. Tidak ada pola yang konsisten sehingga bentuk pastnya harus dihafal, teman-teman. Jadi di sini kemampuan menghafal kalian sangat diuji ya untuk irregular verb ini. Kemudian itu ada namanya ciri-ciri irregular verb. Yang pertama, dia tidak mengikuti tambahan ed. Bentuk past tense-nya bisa berubah total sebagian atau bahkan tidak berubah sama sekali, teman-teman. Contoh irregular verb dari table yaitu go, when. Go menjadi when ya, teman-teman. Artinya pergi. Eat, ate, artinya makan. Dari see ke saw terus artinya melihat. Contoh kalimat irregular verb sesuai ya. Contohnya ya, teman-teman. Bisa lihat di slide-nya. Contohnya, I went to the mall yesterday. Saya pergi ke mall kemarin. Berubah kan? Dari go jadi when, teman-teman. She ate an apple for breakfast. Dia makan apple untuk sarapan. Kalian bisa lihat ya, ate-nya itu berubah. They saw a movie last night. Harusnya see ya, teman-teman. Tapi karena dia past tense jadi saw. Mengapa penting memahami irregular verb? Banyak kata kerja yang sering digunakan dalam bahasa Inggris termasuk dalam kategori irregular verb. Jika kita tidak hafal bentuknya, kita bisa salah dalam menyampaikan makna lampau. Jadi kalau kita nggak hafal ya, teman-teman, si irregular verb ini, kita mau menceritakan pengalaman kita kepada teman-teman kita yang lain itu susah, teman-teman, karena kita tidak menghafal irregular verbnya. Jadi untuk masalah irregular verb ini kita harus menghafal ya, teman-teman. Tips untuk menghafal irregular verb. Karena bentuknya tidak beraturan, berarti adalah tips untuk mempelajarinya. Berikut tips untuk mempelajarinya itu, teman-teman fokus pada kata kerja yang paling sering digunakan terlebih dahulu. Misalnya, go, eat, see, speak, write. Gunakan kata-kata tersebut dalam kalimat sederhana agar lebih mudah diingat ya, teman-teman. Latih dengan membuat cerita sederhana menggunakan kata-kata tersebut ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah, teman-teman, perbedaan utama antara regular verb dan irregular verb ya, teman-teman. Kalau regular verb, bentuk past tense-nya dibentuk dengan menambah ed, teman-teman. Kayak work, jadi worked gitu ya. Kalau irregular verb, bentuk past tense-nya tidak beraturan dan harus dihafalkan. Seperti go, dia berubah jadi when, teman-teman. Jauh sekali ya. Jadi untuk penjelasan regular verb dan irregular verb seperti itu, teman-teman. Ingat ya, teman-teman, regular verb itu beraturan dan sangat mudah karena dia ada polanya. Cukup menambahkan ed, kalau dia ada hurufnya beda bisa kayak huruf P tadi ya. Dia huruf konsonan ya. Itu didoublein konsonannya terus baru ditambah ed. Terus kalau dia akhirannya itu sudah e, kalian cukup menambahkan huruf d saja. Seperti itu. Berbeda dengan irregular. Kalau irregular kalian mau nggak mau harus menghafal ya, teman-teman. Semangat ya, teman-teman. Kita move ke next. Kita next ke slide selanjutnya, teman-teman. Teman-teman, kita sudah pindah ke slide selanjutnya. Di sini ada soal. Aku bikin soal fill in the blank. Jadi di dalam soal ini tuh ada dalam kurung. Dalam kurung itu kata kerjanya masih kata kerja satu ya, teman-teman. Kalian harus ubah menjadi kata kerja bentuk kedua atau verb to. Ya, bisa regular, bisa irregular. Oke, kalian bisa pause video ini kalau kalian mau ngerjain soalnya. Kalian bisa pause. Tapi kalau kalian mau melihat dan mendengarkan penjelasannya, kalian bisa lanjut aja ya. Oke, mari kita bahas satu persatu soalnya. Last summer, we travel to Europe and visit many famous city. Nah, kata kerja di dalam tenda kurung adalah travel dan visit ya, teman-teman. Karena ini regular verb, kita hanya menambahkan ed saja, teman-teman, untuk membentuk past tense. Nah, jadi hasil akhirnya begini, teman-teman. Travel and visited ya. Jadi kalimatnya menjadi, last summer we traveled to Europe and visited many famous cities. Oke, teman-teman, kita next ke soal selanjutnya, teman-teman. When I was a child, I blah 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 play the piano and sing in the choir. I don't know how to pronounce. Kata kerja yang harus diubah adalah play dan sing ya, teman-teman. Jadi play adalah regular verb. Jadi cukup kita tambahkan ed saja, teman-teman. Sing adalah irregular verb dan bentuk past tense-nya adalah sung. Jadi kalimatnya menjadi, when I was a child,
I play the piano and song in the choir. In the choir. In the choir. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Yesterday, she wake up late, so blank, 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 miss the bus. Kata kerja di dalam tanda kurung adalah wake up and miss up. Jadi, wake up itu irregular teman-teman. Irregular verb. Dan bentuk past tense-nya adalah woke up. Dari A jadi O ya teman-teman. Woke up. Miss adalah regular verb. Jadi, kita tambahkan ed. Jadi dia jadinya missed gitu teman-teman. Miss the bus. Miss di sini bukan rindu ya teman-teman. Jadi artinya miss ini tuh kayak kita ketinggalan sesuatu gitu. Ketinggalan bus dianya. Kita next soal. They study all night for the exam, but they bla 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 fall anyway. Kata kerja yang perlu diubah adalah study dan fail teman-teman. Keduanya adalah regular verb. Nah ini seru nih kalau dua-duanya irregular verb. Jadi kita cuma cukup menambahkan ed saja. Jadi kalimatnya itu menjadi they studied all night for the exam, but they fail anyway. Jadi dia tuh tiap malam belajar ya, tapi hasilnya tidak memuaskan sekali. Tapi tetap semangat ya teman-teman. Oke, soal selanjutnya itu adalah he blank blank bla 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 live in New York for many years before he bla 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 moved to the Los Angeles. Kata kerja di dalam tanda kurung adalah live and move, teman-teman. Keduanya adalah regular verbs. Jadi kita tambahkan ed. Jadi kalimatnya itu menjadi he live in New York for many years before he moved to Los Angeles. Dari live menjadi live, dari live menjadi live, move menjadi moved. Gitu teman-teman. Oke, next itu ada soal lagi teman-teman. Kalian bisa kerjaan sendiri ya teman-teman. Kalian bisa pause videonya terus kalian bisa isi jawabannya di komen bawah ya teman-teman. See you tomorrow. Bye.